Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimat Rosyida, Prodi Sistem Informasi NIM 24020132. Nah, kali ini kita akan mereview bab pertemuan 1-14 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak semester 4 Prodi Sistem Informasi. Kita langsung aja ke pertemuan 1. Nah, di sini ada sesuai bab pengantar dan filosofi rekayasa perangkat lunak. Artinya apa, teman-teman? Perangkat lunak adalah pendekatan sistematis, terdisiplin, dan terukur dalam perkembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Esensi utamanya RPL ini terletak pada optimalisasi sumber daya untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi batasan waktu dan anggaran ekonomi. Nah, di sini ada perangkat lunak dan sistem. Seperti yang kita lihat, perangkat lunak adalah instruksi program komputer, sedangkan sistem adalah integrasi yang jauh lebih luas atau jauh lebih kompleks, yang mencakup hardware, head database, prosedur, serta manusia atau middleware. Di sini ada prinsip utama RPL atau rekayasa perangkat lunak, ada 1. Efisiensi biaya, 2. Reliabilitas operasional, 3. Keterpeliharaan atau maintainability, 4. Pemenuhan kebutuhan. Kurang lebih seperti itu pertemuan 1, kita lanjut ke pertemuan 2. Pertemuan 2 kita membahas Software Development Life Cycle atau SDLC yang merupakan metodologi fundamental yang berfungsi sebagai peta jalan terstruktur dalam membangun perangkat lunak untuk meminimalisir atau meminimalkan risiko kegagalan proyek. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Ada analisis kebutuhan, perancangan atau desain, 3. Implementasi atau coding, 4. Pengujian atau testing, 5. Pemeliharaan atau maintenance. Pertemuan 3. Model eskalasi waterfall dan spiral. Nah, ini kita pilih waterfall atau spiral. Ini perbedaannya ada di tabel ini. Ada sifat alur, manajemen risiko, dan kesesuaian proyek. Ini bertujuan untuk membanding atau memperhatikan atau tidak. Ketiga, dari sisi teknik pengumpulan kebutuhan lalu wawancara, visioner, observasi lapangan atau fokus group RGD. 2. Spesifikasi, penyusunan deskripsi formal, lalu implementasi atau pembahasan dokumen untuk memastikan konsistensi dan realisme teknis sudah disetujui bersama. Lalu kita lanjut ke pertemuan. Di sini ada klasifikasi kebutuhan fungsional versus non-fungsional. Nah, dibagi dua kategori yang untuk kebutuhan kategori layanan itu aku spesial tidak bisa secara langsung. Contohnya, sistem harus memvalidasi jalannya user network saat proses langsung. Jadi harus pasti ada username dan password. Lanjut ke kebutuhan non-fungsional, ada berdasarkan kualitas, performa, keamanan, atau standar operasional tempat sistem berjalan. Langsung mampu melayani transaksi bersamaan dengan waktu kurang dari 4 detik. Jadi ini harus ada efisien. Kurang lebih seperti 5, lanjut pertemuan 6. Ini di sini ada rekayasa sistem atau engineering macro view. Nah, ini sebuah ekosistem multidisiplin, bukan hanya berupa kode program, aplikasi, realisasi. Nah, di sini ada 2, ada elemen makro sama fokus interdisipliner. Elemen makro adalah yang melibatkan komponen perangkat lunak, hardware, database, manajemen proses, serta people. Lalu yang kedua, fokus interdisipliner. Kita menyelaraskan kebutuhan fungsi bisnis, keandalan fisik, infrastruktur, batasan daya hidup, sistem, atau life cycle cost, manajemen konfigurasi, hingga aspek keamanan tingkat tinggi atau security
security engineering, dan manajemen penjadwalan project. Kita menuju atau 7 ada arsitektur perangkat lunak. Nah, arsitektur software ini didefinisikan struktur global sistem yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak, atribut eksternal dan komponen tersebut, serta pola interaksi komunikasi antar komponen. Ini ada dekomposisi moduler. Pemecahan sistem kompleks menjadi modul independen ala kecil menurut kompleksitas kognitif pemahaman atau separation of concern. Nah, gaya arsitektur umum di berikut dibagi jadi 3. Ada model data center, arsitektur, dan scale and return. Depan ada modelan disebutkan juga. Unified Model Image adalah yang biasa disebut UML merupakan standar notafi grafis. Standar grafis internasional untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak. Adapun model interaksinya ada use case diagram, sequence diagram. Di sini use case diagram adalah menggambarkan ruang lingkup sistem dan interaksi aktor luar dengan kapabilitas internal sistem. Use case itu kayak penghubung antara people dan mesin gitu. Lalu sequence diagram ini adalah modelkan kolaborasi antar objek secara dinamis berdasarkan urutan kronologis waktu. Lalu ke model struktural ini adalah diagram. Ini gunanya untuk memetakan struktur logis objek, atribut, metode, asosiasi, agregasi, atau komposisi. Lanjut ke pertemuan 9. Model proses preskriptif modern. Model preskriptif menggarisbawahi tata kelola formal proyek berskala besar agar aktivitas pengembangan tetap kontrol dan tidak kehilangan arah. Ada 3. Incremental model, RAD atau Rapid Application Development, ada Unit Process atau UP. Lalu pertemuan 10 adalah SRSIE standar Software Requirement Specification atau biasa dikenal dengan SKPL, berperan sebagai ikatan kontrak hukum dan teknis yang sah antara pihak pengembang dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Ini disebut garis utama dokumentasi yang berbasis IEE standar. Lalu ada benar, 2 ambiguous, tidak bermakna ganda, atau redundancy. Lalu ada complete lengkap, 4 konsisten, 5 variable atau dapat 6 modifiable, modifikasi, traceable, dapat ditelusuri, atau salah prioritas. Kurang lebih seperti itu, 8 karakternya. Kita ketemu ada arsitektur desain dan analysis of system practice B2B OS. Nah, arsitektur pada sistem real memerlukan analisis trade-off kuantitatif untuk memilih arsitektur optimal berbasis kriteria kualitas non-fungsional. Di sini ada subsistem arsitektur berjalan secara konkurren. Lalu ada analisis kebutuhan sistem, perancangan alternatif struktur dan arsitektur, evaluasi trade-off, dan penentuan desain final. Di sini ada struktur tim pengembangan sinergis dibagi jadi 4. 1 requirement engineer, 2 arsitek, 3 project manager, 4 QA manager. Lalu 2 BPS ini adalah melalui analisis proses pembobotan kriteria kualitas, maintainability, friendliness, robustness. Ini adalah analisis trade-off. Lalu model UML terpilih menjadi arsitektur terbaik karena menawarkan efisiensi migrasi tinggi dan kemudahan bagi pengguna. Lalu lanjut pertemuan 12. Perancangan antarmuka user interface design atau UI/UX. Desain UI itu user interface, UX user experience. UI fokus ke tampilan, UX fokus ke fungsi. Nah, desain antarmuka pengguna menjelaskan pada usability dan fungsional seperti yang UI/UX tadi ya. Lalu ada aturan emas UI, the golden rules. 1. Place the user central. Antarmuka harus mendukung pemahaman tugas user tanpa memaksakan alur komputer yang kaku dan membingungkan. Lalu 2, ada reduce the user memory load, ada minimalkan beban memori kognitif dengan
menampilkan informasi relevan secara visual dan progresif untuk mencegah information overload. Lalu ketiga, ada consistency of form and behavior. Di sini ada konsistensi ketat pada warna, tipografi, dan perilaku aksi di setiap modul aplikasi. Nah, di sini adalah kesalahan desain UI ada fatal. Kurangnya konsistensi visual, acak gitu ya. Lalu keharusan menghafal urutan langkah yang rumit, tidak ada menu bantuan kontekstual atau help, lalu waktu respon sistem yang buruk, serta bahasa instruksi yang kaku dan tidak ramah pengguna. Perangkat lunak real-time atau real-time system adalah sistem di mana ketepatan waktu respon operasional bertindak sebagai batasan kritik yang mendominasi seluruh keputusan arsitektur perangkat lunak. Klasifikasinya ada dua, hard real-time atau yang sifat absolut, terlambat respon dalam aksi sekalipun dianggap sebagai kegagalan. Contoh, kontrol senjata dan sistem aviasi. Dua, soft real-time, batasan waktu yang bersifat ideal. Jadi bedanya ini tadi respon yang terlambat 1 milidetik pun dianggap kegagalan. Kalau ini keterlambatan respon menurunkan kualitas layanan operasional, namun tidak merusak atau menurunkan sistem secara struktural. Video streaming. Lanjut kita ke aspek pertama. 1. Interleaving, 2. Terminating histories, 3. Close system principle. Lalu pertama atau terakhir. Ada analisis dan desain berorientasi objek, UA dan UD. Nah, ini menyatukan kategori dan fungsi admin dalam satu entitas baru bernama objek untuk mempermudah pemetaan realitas ke dunia digital. Nah, ini analisis desainnya. OOA berfokus mempelajari domain masalah bisnis untuk merumuskan apa yang dibuat sistem, dan OB yang berfokus merancang solusi arsitektur teknis berbasis komputer berdasarkan hasil analisis OOA. Metode pendekatan analisis ada 3, fungsi compression, membaca berdasarkan fungsi yang satu dan rapuh terhadap bisnis. Yang kedua ada data flow approach, ada berbasis pada pemodelan aliran data dan kontrol sistem. 3, object oriented approach, berbasis pemodelan objek nyata yang jauh lebih stabil dan realistis. Lalu struktur relasi use case meliputi pola relasi asosiasi atau realisasi atau pewarisan sifat serta ketergantungan fungsional melalui mekanisme. Ada 1, include atau hubungan di mana use case target berjalan. Yang extend ini hanya dieksekusi dalam kondisi opsional bersyarat tertentu. Jadi include sama extend itu include itu wajib ada, sedangkan extend itu hanya dieksekusi dalam kondisi tertentu aja. Demikian review pertemuan 14 dari saya, kurangnya dan ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.